Akhirnya gue mendarat juga di Central Tokyo. Sentral transportasi terutama untuk kereta ya, dan bus juga nggak jauh dari sini, maupun Shinkansen yang mau ke Tokyo. Di sini adalah bangunan tua ya, stasiun tertua di Tokyo dengan masih ada culture budaya asingnya. Kalau dilihat dari sisi bagian arah ke istananya ini, dan di sini sangat ramai banget kalau di pagi hari para pekerja kantor, karena biasanya kalau nggak transit, kalau nggak ya kerja di daerah dekat sini. Dari sini kalau mau jalan ke Ginza juga sangat dekat, kalau mau ke istana juga sangat dekat. Kalian bisa beli atau redeem voucher metro kalian yang udah kalian beli, ataupun langsung beli di mesin sini ya. Ini ada yang 1 hari, passnya ada 2 hari atau 3 hari. Kalau yang murah itu mendingan langsung beli 3 hari. Kalau kalian 3 hari atau lebih, belinya 3 hari dulu, karena harganya cuma 160.000 dah untuk metro. Untuk ukuran harga Jepang di Tokyo ini metronya sangat murah, cuma 160.000 bisa 3 hari, bisa dipakai ke mana aja metro tujuan di sekitar Tokyo. Jadi kalian tidak perlu worry lah dari satu stasiun ke stasiun lain. Kalau cuma berjarak satu aja, naik aja metronya. Walaupun beli satuan sebenarnya di Tokyo nggak mahal ya untuk metronya, dan metronya pun cukup layak untuk kalian bisa jalani. Dan Tokyo ini cocok banget untuk bagi kalian yang pingin shopping perintilan lah. Contohnya maksudnya barang-barang murah, itu ada sneakers atau sepatuan, ada baju itu yang gue rekomendasikan GU atau Uniqlo. Sering banget kalau di Tokyo itu sangat diskon dan harganya sangat terjangkau, karena model-model terbaru itu kadang-kadang cuma bajunya, kemeja ataupun celananya masing-masing di harga 100.000 saja. Tapi kalau gue lebih rekomendasikan GU ya, untuk bisa dipakai pakaian harian, karena harganya mulai dari 50 ribuan kalau nggak salah, kalau di rupiah kalau lagi diskon seperti yang kalian bisa lihat. Dan di GU ini juga sudah ada mesin otomatis untuk pembayaran. Kita bisa bayar sendiri, kita bisa ambil kantongnya juga sendiri, cuma tinggal masukin ke dalam boxnya itu, nanti otomatis harganya akan keluar semuanya dan tinggal bayar. Bisa pakai QR ataupun pakai kartu juga bisa ya, semuanya bisa kalian nikmati. Dan biasanya gue sih sukanya itu yang GU-nya itu yang di Ueno ya, karena di Ueno itu adalah kayak distrik untuk pusat pembelanjaan, restoran yang harganya sangat terjangkau. Banyak banget toko-toko sneaker, toko-toko elektronik maupun toko-toko kosmetik yang berada di sini, dan harganya sangat-sangat terjangkau dan pilihannya sangat banyak. Dan kalian bisa menikmati hari kalian untuk berjalan beberapa jam di sini, dan juga bisa menemukan kuliner-kuliner yang terjangkau juga, seperti Mitsuya, Sukiya, Nakao ataupun Yoshinoya, yang karena 4 brand itu harganya yang paling terjangkau, mulai dari 300 yen, yaitu sekitar 30 ribuan. Kalian udah bisa makan untuk dinner, lunch ataupun breakfast. Tapi biasanya menu yang paling murah itu menu breakfast, karena modelnya itu paket komplit gitu. Itu sampai jam 11 pagi ya, itu kalian bisa dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau
Kalau Uniqlo, kita kan biasanya bisa ketemu di mana aja di setiap negara, biasanya ada Uniqlo ya. Tapi untuk GU ini harganya hampir setengah lebih murah daripada Uniqlo, dan model-modelnya pun jauh lebih bagus juga, walaupun tetap sama basic, tapi belum masuk ke Indonesia. Jadi gue sarankan kalau kalian ke Jepang ataupun ke negara-negara lain seperti di Hong Kong, dia juga udah ada, kalian cari aja GU, karena GU ini brandnya bagian dari Uniqlo juga, tapi harga dan modelnya lebih kompetitif, lebih murah, dan diskonnya juga lebih besar. Untuk semua pernak-perniknya kalian bisa temukan di GU kalau yang hobi belanja murahan tapi masih stylish dan modis ya. Ini dia pasar Ueno itu, yang GU dan Uniqlo-nya berada di sana juga, dan ini banyak banget toko-toko sepatu ataupun thrifting, toko-toko olahraga, toko kosmetik yang memberikan harga yang cukup terjangkau. Banyak banget orang biasanya belanja di sini, dan pernah gue tanya ke beberapa teman apakah di sini barangnya autentik. Kata dia kalau di Jepang udah pasti autentik, karena kalau ilegal udah pasti akan bermasalah sama hukum ya. Dari Ueno, gue lanjut ke Ginza ya, karena Ginza ini juga distrik utama untuk pusat barang-barang mewah ataupun juga semua jenis shoppingan lah ya. Kalau kalian suka shopping, di Ginza ini banyak, karena di distrik utamanya itu biasanya butik-butik mewah, di belakangnya itu second line, atau di belakangnya lagi ada yang harga-harga terjangkau seperti GU juga, Uniqlo juga kalian bisa temukan di sini. Supaya kalian tidak bingung ya kalau naik transportasi di Jepang itu transitnya di mana, keluarnya di gate berapa, bagusnya pakai Google Map aja. Karena kalau kalian ingin murah itu beli paket dari Indonesia, ada kok minimum paket-paket kartu. Sekarang itu kalau nggak salah gue kemarin untuk seminggu di Jepang itu yang 50.000 atau 60.000-an saja dapat 5 giga apa 10 giga gue lupa. Ya gunakan saja khususnya untuk kebutuhan harian aja, contohnya membalas WhatsApp ataupun untuk lihat map ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan urgent. Jangan gunakan untuk YouTube ataupun sosial media terlalu banyak, nanti takutnya akan habis ya. Tidak lupa juga gue kembali lagi ke Shibuya. Walaupun setiap gue ke Jepang gue pasti akan ke Shibuya juga, baik siang ataupun malam hari. Paling cuma untuk berkeliaran aja atau cari kulineran, kadang-kadang untuk shopping suatu barang tertentu, seperti misalkan sepatu mau ke toko Adidas ataupun mau ke H&M ataupun mau cari makanan juga ke toko-toko yang telah gue bilang tadi, restoran-restoran yang telah gue bilang tadi, karena harganya sangat terjangkau. Contohnya ini nih. Dan Burger King juga ada pilihan yang harga terjangkau juga. Walaupun ini distrik utama, tapi mereka juga jam 10 udah mulai tutup ya. Berbeda di beberapa negara seperti di Hong Kong, biasanya dia buka sampai jam 12 kalau weekday, kalau weekend kadang-kadang sampai jam 2 seingat saya. Tapi kalau di Jepang pada dasarnya semuanya itu sampai jam 10 saja. Walaupun masih rame setelah jam segitu, tapi cuma rame karena manusianya aja. Jadi toko-tokonya pun pada dasarnya udah tutup.
Dan biasanya gue breakfastnya di sini ataupun makan siang di sini. Ada juga satu lagi Nakau ya, kalau kalian pingin chicken bowl itu di Nakau ada pilihan chickennya dengan bowl itu kalau nggak salah harganya sekitar 40 sampai 50 ribu. Kalau di Nakau ini ada paket tuh, banyak banget pilihan paketnya. Kalau sebelumnya 11 ya hitungannya masih breakfast, itu tuh paketnya kalau nggak salah ini cuma 350 yen, itu sekitar 35.000 saja. Jadi bisa makan dengan kenyang dan di sini juga cukup nyaman. Setelah breakfast jam 10-an atau 11-an itu gue pergi ke kastil ataupun palace deh, Tokyo Palace kalau nggak salah. Ini itu yang nggak jauh dari stasiun Tokyo tadi di Tokyo Central, itu bisa jalan kaki lah ke sana. Dan gue mengelilingi Tokyo Palace ini. Sebelumnya gue belum pernah masuk ya, sekarang gue masuk ke tamannya, ke taman di belakangnya. Walaupun ke istananya nggak bisa masuk kalau nggak salah, bukan dibuka buat umum juga, tapi ke taman yang berada di belakangnya itu dibuka buat umum. Dan pastinya lagi musim hujan ya, untung gue masih bawa payung dari penginapan. Jadi area ini cocok kalau kalian yang pingin sakura-sakuraan itu di bulan Maret ke April, itu biasanya kan bunga sakura pada berkembang dan pada mekar. Jadi kalian bisa datang ke sini juga di Tokyo. Kalau nggak salah katanya di Ueno juga ya, bagus juga, tamannya besar juga dan banyak bunga sakuranya juga. Di dalam sini juga ada beberapa museum, barang-barang peninggalan yang bisa kalian datangin dengan gratis juga ya. Sebenarnya area ini cukup luas, kalau bagi kalian yang suka jalan kaki, suka ngeliat-ngeliat, kalian bisa lihat kelilingin aja ini area. Dalam setengah hari atau 1 hari bisa aja kalau kalian punya banyak waktu untuk liburan di Tokyo. Ini khasnya dari istana Jepang, itu di depan itu kayak ada kalinya ya yang membatasi gedung utama dengan daratan lainnya. Ini untuk apa? Mungkin untuk benteng juga. Istana ini sangat luas banget, tamannya sangat besar banget. Jadi itu kayak yang besar, taman besar di sekeliling gedung-gedung pencakar langit yang berada di Tokyo. Setelah itu gue lanjut lagi ke area yang nggak jauh dari Ginza, itu di sekitaran Ginza lah, Ginza bagian belakangnya. Gue cari makan juga, gue cari belanjaan lain karena banyak pernak-pernik yang bisa dibeli di sana dengan harga yang terjangkau, seperti aksesoris lah, tas-tasan ataupun oleh-oleh yang harganya sangat terjangkau. Sejujurnya gue sangat nyaman ya kalau ke Jepang, bisa jalan santai kemana aja, apalagi kalau bisa beli paket metro pasnya itu dengan harga yang terjangkau, jadi nggak begitu berat hati rasanya.